Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang sedang menurunkan berat badan itu harus tahu informasi tentang diet ya. Tapi informasinya harus benar. Supaya apa? Ya dietnya menjadi lebih mudah, ya informasinya yang didapat juga benar. Kemudian dietnya juga lebih sehat ya, cara menurunkan berat badannya pokoknya lebih lancar. Teman-teman yang sedang diet menurunkan berat badan pernah dengar tidak informasi mengenai jika makan sebelum jam 6 sore, yaitu bisa membuat dietnya jadi lebih mudah, bisa membuat badan jadi lebih kurus. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas apa iya jika makan sebelum jam 6 sore bisa bikin badan kurus dan lebih mudah dalam melakukan diet. Jadi dietnya berhasil. Nah, bagaimana nih pendapat teman-teman tentang informasi ini? Nah, silakan kalau ada pengalaman ataupun pernah dengar informasi seperti ini, silakan tulis di komentar tentang pendapat teman-teman semua. Karena sebagian besar orang itu umumnya percaya ya, ketika kita diet, kemudian kita makan di atas jam 6 sore, ya itu akan membuat timbangan kita bertambah ataupun timbangan kita bergeser ke kanan. Intinya berat badan jadi bertambah. Nah, kalau seandainya informasi ini yang diterima teman-teman ya jam 6 sore itu bisa bikin berat badan bertambah, berarti kalau seandainya makan sebelum jam 6 sore itu kan berarti bisa menurunkan berat badan. Nah, jadi di video kali ini mau saya luruskan. Ketika teman-teman berhenti makan ya sebelum jam 6 sore, penurunan berat badan itu tidak 100% bisa berhasil ya. Karena sebenarnya ketika menurunkan berat badan, ketika sedang melakukan diet, yang paling penting itu adalah apa yang masuk. Artinya kalori yang masuk ke tubuh teman-teman. Nah, itu pengaruhnya dari mana? Ya dari jumlah makanan dan juga minuman yang teman-teman konsumsi, kecuali yang diminum itu air putih. Kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi misalkan air kemasan ya, kemudian juga teh, susu, ataupun minuman manis, tentu itu ada kalorinya. Nah, kemudian penurunan berat badan juga pengaruhnya terhadap aktivitas ataupun kegiatan teman-teman sehari-hari. Seberapa banyak teman-teman bergerak, seberapa banyak teman-teman melakukan aktivitas ya, itu juga pengaruhnya terhadap kalori yang teman-teman pakai ataupun yang terbakar. Walaupun misalkan teman-teman sudah tidak makan sebelum jam 6 sore, tetapi dalam satu harinya jumlah makanan yang teman-teman konsumsi itu masih banyak ya, misalkan makan paginya banyak, makan siangnya banyak, kemudian sebelum jam 6 makannya banyak, ya sama dengan bohong ya, karena yang paling penting itu adalah asupan kalori seharinya. Kalau masih banyak tentu berat badan akan bertambah bukan berkurang. Kecuali teman-teman misalkan makan banyak tapi aktivitasnya juga lebih banyak ya, sehingga yang dibakar banyak, otomatis itu akan bisa membantu menurunkan berat badan. Cara yang paling rasional adalah dengan teman-teman mengatur pola makan ya. Pola makannya diatur, kemudian juga aktivitasnya ditingkatkan. Jangan pola makannya dikurangi tapi aktivitasnya malah dihilangkan sama sekali. Misalkan teman-teman diet tapi tidur-tiduran seharian ya, hanya menonton televisi, ya itu aktivitasnya malah akan semakin menurun. Jadi yang paling benar bagaimana? Ya tadi yang saya jelaskan tadi ya. Atur pola makan, baik pola makan pagi, pola makan siang, pola makan malam ya, kemudian tingkatkan aktivitas. Olahraga misalkan ya, olahraganya bebas, teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian ketika teman-teman menurunkan berat badan, sangat penting juga untuk mengkonsumsi makanan yang berprotein, tinggi serat ya, supaya pencernaan sehat. Kemudian protein juga membantu menurunkan berat badan, ya, membantu membakar kalori, kemudian membantu mempertahankan massa otot. Tetapi kalau teman-teman hanya mengkonsumsi makanan tersebut tanpa olahraga, tanpa meningkatkan aktivitas, yaitu percuma.
Dok, berarti kalau seandainya penjelasannya seperti dokter jelaskan tadi, berarti makan di atas jam 6 malam bebas dong? Ya, tidak seperti itu juga ya. Kalau teman-teman makan malam, kebiasaan makan terlalu malam, apalagi sambil begadang, ya itu nggak baik untuk kesehatan. Nah, kemudian juga kalau orang makan malam, terlalu malam, biasanya makannya berlebihan. Karena biasanya dia susah tidur ya, terjaga. Kemudian nggak ada aktivitas, kemudian timbul rasa keinginan untuk makan manis ya, makan banyak, biasanya sambil melakukan aktivitas ya, begadang atau nonton atau bermain game ya, banyak sekali aktivitas yang dilakukan di malam hari. Nah, jadi ide-ide tersebutlah yang mengakibatkan asupan kalori yang berlebihan akhirnya. Nah, seperti itu ya. Dengan alasan seperti itulah kenapa orang makan malam itu bisa bikin gemuk. Kecuali kalau memang makan malamnya itu tidak banyak ataupun diakumulasikan jumlah kalori seharinya itu memang kalori orang diet ya, bukan kalori orang kelaparan. Misalkan teman-teman makan di atas jam 6 malam ya, kemudian diakumulasikan kalori seharinya itu 1500, padahal kebutuhan kalori teman-teman 2000 ya, berarti memang akan turun karena minus 500, tetapi harus diimbangi juga dengan olahraga. Jangan hanya mengatur pola makan ketat tanpa olahraga. Dok, jadi makanan seperti apa sih yang boleh dikonsumsi setelah jam 6 sore ataupun jam 6 malam? Nah, jadi gini teman-teman, memang perut tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Kalau seandainya kosong terlalu lama, ya itu teman-teman akan susah tidur ya. Kemudian pikiran juga menjadi gelisah, tidak tenang. Kemudian nafsu makan malah akhirnya akan meningkat. Kalau nafsu makan akhirnya meningkat, ya otomatis nanti teman-teman kalori yang masuk juga akan berlebih. Karena kepikiran yang macam-macam ya, pingin makan ini, pingin beli ini, pingin ngambil ini, pingin masak ini, ya akhirnya dimakan semua. Jadi kalau teman-teman memang ingin menurunkan berat badan, ya minuskan 500 kalori hariannya ya, kebutuhan kalori hariannya diminuskan 500. Kemudian makanan apa saja sih yang disarankan untuk makan di atas jam 6? Nah, teman-teman bisa makan misalkan karbohidrat kompleks, protein tinggi, ya, serat tinggi, kemudian hindari makanan-makanan yang manis, ya, makanan cepat saji, makanan yang terlalu asin, kemudian juga minuman bersoda. Nah, jadi juga jangan mengkonsumsi terlalu banyak. Nah, itu yang paling penting yang harus teman-teman ingat. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya teman-teman sedang diet menurunkan berat badan, ya makan sebelum jam 6 malam ataupun jam 6 sore itu tidak 100% akan berhasil. Yang paling penting adalah jumlah kalori seharinya yang teman-teman makan. Kalau memang kalorinya minimal, ya tentu akan turun walaupun teman-teman makannya di atas jam 6. Kemudian juga jangan makan terlalu malam. Misalkan teman-teman makan jam 10 ataupun jam 11 malam ya. Kemudian setelah makan langsung tidur, ya itu pertama nggak baik untuk kesehatan ya, nanti bisa nyeri perut ya, bisa gangguan lambung, GERD ya, asam lambung bisa naik ke atas. Ya pokoknya nggak baik untuk kesehatan. Nah, usahakan kalau seandainya makan malam ataupun makan terakhir itu 2-4 jam sebelum tidur, supaya perut kita bisa mencerna terlebih dahulu makanan tersebut. Jangan buru-buru misalkan makan jam 11 malam langsung tidur, ya nggak baik juga ya. Kemudian juga jangan biasakan perut terlalu lama lapar, terlalu lama kosong, karena itu tidak baik dalam diet, tidak baik untuk kesehatan perut, tidak baik untuk kesehatan teman-teman sendiri. Nah, jadi jangan biasakan makan selagi lapar, terlalu lapar. Nah, buat jam-jam makannya, misalkan jam pagi makannya jam berapa, siang jam berapa, makan terakhir jam berapa, itu akan membuat tubuh teman-teman ingat beradaptasi dengan jam makan. Nah, kalau seandainya tubuh ingat beradaptasi menyesuaikan jam makan, dietnya akan lebih mudah. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan makan jam 6 ya, sebelum jam 6 sore itu bisa bikin kurus. Jawabannya sudah saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga dietnya berhasil. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tulis di komentar yang sedang diet bagaimana kabarnya, bagaimana dietnya sukses atau tidak. Silakan cerita di kolom komentar.
Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.